Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Yusuf. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10 dengan materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Mari kita simak. Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti keterampilan meliputi mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Tensi dasar keterampilan 4.2 yaitu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Kompetensi inti pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar pengetahuan 3.2 yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami makna perubahan. Yang kedua, memahami makna keberlanjutan. Yang ketiga, menjelaskan dengan singkat contoh keberlanjutan dalam sejarah. Yang keempat, menganalisis peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan dan konsep keberlanjutan. Yang kelima, menyajikan secara tertulis kesimpulan-kesimpulan perubahan dan konsep keberlanjutan dalam sejarah. Pendapat-pendapat tokoh mengenai konsep perubahan dalam sejarah. Menurut Heraklitus, perubahan dalam sejarah merupakan phantare atau tidak ada hal yang tidak berubah. Kemudian menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contoh perubahan dalam suatu peristiwa sejarah yaitu salah satunya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia dan dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Jenis-jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan. Yang pertama, perubahan dalam kehidupan masyarakat. Ada yang berlangsung lambat atau evolusi dan ada yang berlangsung cepat atau revolusi. Perubahan yang lambat contohnya adalah perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Perubahan yang cepat contohnya adalah revolusi Prancis di tahun 1000 yang secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi bentuk republik. 2. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik atau progres dan dari keadaan yang lebih buruk atau regres. Perubahan yang lebih baik contohnya modernisasi di benua Eropa di abad ke-18. Perubahan yang lebih buruk contohnya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 yang mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk. Faktor-faktor penyebab perubahan. Perubahan dalam masyarakat terjadi disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya perubahan penduduk, penemuan baru, diantaranya ada discovery, invention, dan innovation. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal-hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang, misalnya penemuan benua Amerika. Kemudian bentuk penemuan baru yang kedua adalah invention. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Contohnya adalah teori belajar, teori pendidikan, teori pembuatan barang, plastik, dan sebagainya. Kemudian ada inovasi atau innovation. Innovation diartikan sebagai suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang
baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian, faktor eksternal terjadinya perubahan. Yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar. Masyarakat yang berubah, perangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Itulah faktor-faktor penyebab perubahan. Keberlanjutan dalam sejarah. Pengertian dari keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lainnya. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Point B, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Kemudian menurut Kunto Wijoyo, sehubungan dengan konsep keberlanjutan dan waktu dalam sejarah antara lain meliputi perkembangan, keberlanjutan atau berkesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Konsep keberlanjutan dalam sejarah. 1. Menurut Kunto Wijoyo tadi, perkembangan. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Contohnya, kota di Amerika yang asalnya belum mengalami kemajuan di tahun 1922, zaman sekarang mengalami sangat pesat menjadi kota yang sangat metropolitan. Keberlanjutan atau kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masyarakat kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik peti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi. Konsep keberlanjutan yang ketiga menurut Kunto Wijoyo adalah pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya, di tahun 1966 mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno atau Orde Lama. Dan di tahun 1998 mahasiswa juga melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto atau Orde Baru. Kesimpulannya, perubahan adalah peristiwa yang terjadi membuat perbedaan. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Demikian materi yang Kak Usuk bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan